Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dwi Kurniawati akan menyampaikan media pembelajaran kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem pembelajaran ke-1. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang 1. Menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi. 2. Hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Yuk, kita belajar dengan semangat ya. Mari kita perhatikan lingkungan pada gambar ini ya. Di gambar ini, manusia, hewan, tumbuhan saling membutuhkan karena semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antara makhluk hidup. Yuk, simak gambar di bawah ini. Dari ketiga gambar di atas, bagaimana penjelasanmu mengenai hubungan simbiosis antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Apa perbedaan antara simbiosis komensalisme, parasitisme, dan mutualisme? Kesimpulan apakah yang dapat kamu ambil dari hubungan khas antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Kita akan menjelaskannya di bawah ini. Yuk, disimak. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Sedangkan simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi, kesimpulan dari ketiga gambar di atas adalah semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem? Yuk, simak bacaan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan di bawah ini. Kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari, hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut dengan produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan.
Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut dengan konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan dengan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan dengan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan tumbuhan maupun hewan, maka disebut dengan omnivor. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lainnya. Mangsa adalah sebuah hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lainnya. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsanya. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Nah, ini adalah gambar rantai makanan, di mana ini adalah gambar rantai makanan sawah yang sudah biasa kita lihat. Saya jelaskan ya, di mana dalam rantai makanan ini ada produsen dan beberapa konsumen. Awalnya, produsen, di mana di sini adalah rumput, mendapatkan sumber makanannya dari matahari dan air. Kemudian, produsen atau rumput ini dimakan oleh konsumen satu, yakni belalang. Kemudian konsumen satu dimangsa oleh konsumen dua, yakni katak. Kemudian katak dimangsa oleh predator selanjutnya, yakni konsumen tiga, yakni ular. Kemudian ular akan dimangsa oleh predator selanjutnya, yakni konsumen empat, yaitu elang. Kemudian elang akan mati dan diuraikan oleh pengurai, di mana pengurainya adalah jamur. Dan kemudian setelah jamurnya mati, maka jamur ini atau pengurai ini akan menjadi sumber energi bagi produsen, yakni rumput. Nah, dari rantai makanan ini sudah menjelaskan bahwa antar makhluk hidup itu saling membutuhkan. Di dalam sebuah ekosistem, terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antara makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dari penjelasan ini, rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu berbeda ya. Dalam satu jaring-jaring makanan bisa terdapat beberapa rantai makanan. Kita bisa lihat dari gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar jaring-jaring makanan, di mana dalam jaring-jaring makanan ini terdapat beberapa rantai makanan. Yuk disimak. Produsen, di mana di sini produsennya adalah rumput dan pohon. Rumput bisa dimakan oleh ulat, belalang, dan tikus. Pohon atau daun-daun di pohon ini bisa dimakan oleh ulat dan juga belalang. Kemudian ulat dimangsa oleh ayam dan juga katak. Belalang bisa dimangsa oleh ayam dan juga katak. Tikus bisa dimangsa oleh elang dan juga oleh ular. Kemudian ayam sebagai konsumen bisa dimangsa oleh elang dan juga oleh ular. Kemudian ular bisa dimangsa oleh elang. Katak bisa dimangsa oleh elang dan juga oleh ular.
dan elang nanti bisa diuraikan oleh pengurai. Nah, ini adalah penjelasan tentang jaring-jaring makanan di mana di dalamnya terdapat beberapa rantai makanan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan dalam ekosistem. Sekarang tugas anak-anak adalah: 1. Garis bawahilah beberapa kosakata baru dari bacaan di atas. 2. Tuliskanlah kata-kata tersebut di dalam buku catatanmu. 3. Carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 4. Gunakan kosakata tersebut untuk menyusun dua kalimat lengkap. Nah, jadi kalian diperintahkan untuk mencari beberapa kata baru atau kata yang baru kalian temukan dari bacaan di atas. Kemudian, tulis kata-kata tersebut di dalam buku catatan kalian. Kemudian, kalian mencari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah arti dari kata tersebut ditemukan, kalian dihimbau untuk membuat kalimat dari satu kata tersebut. Selanjutnya, kalian membuat peta pikiran. Berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pokok pikiran utama pada setiap paragraf. Temukanlah kata kunci pada setiap paragraf dan gunakanlah untuk membuat cabang utama pada peta pikiranmu. Temukanlah informasi penting pada setiap paragraf dan gunakanlah untuk melengkapi cabang utama dari setiap paragraf yang telah kamu buat sebelumnya. Buatlah peta pikiranmu semenarik mungkin, lalu presentasikan di depan kelas dengan percaya diri. Nah, di bawah ini ada contoh peta pikiran yang sudah saya buat, bisa kalian contoh ya. Nanti kalian tinggal isi. Dari bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan di atas, di paragraf pertama kalian cari pokok pikirannya. Di paragraf kedua dan paragraf ketiga, sama seperti itu, kemudian kalian isi di dalam kotak yang sudah disediakan. Kemudian, dari setiap paragraf tersebut, kalian cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kata yang menjadi pembicaraan dalam paragraf tersebut. Kemudian kalian isi di dalam kata kunci paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, tadi kita sudah belajar tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan dalam ekosistem. Sekarang tugas anak-anak adalah: 1. Garis bawahilah beberapa kosakata baru dari bacaan di atas. 2. Tuliskanlah kata-kata tersebut di dalam buku catatanmu. 3. Carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 4. Gunakan kosakata tersebut untuk menyusun dua kalimat lengkap. Nah, jadi kalian diperintahkan untuk mencari beberapa kata baru atau kata yang baru kalian temukan dari bacaan di atas. Kemudian, tulis kata-kata tersebut di dalam buku catatan kalian. Kemudian, kalian mencari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah arti dari kata tersebut ditemukan, kalian dihimbau untuk membuat kalimat dari satu kata tersebut. Selanjutnya, kalian membuat peta pikiran. Berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pokok pikiran utama pada setiap paragraf. Temukanlah kata kunci pada setiap paragraf dan gunakanlah untuk membuat cabang utama pada peta pikiranmu. Temukanlah informasi penting pada setiap paragraf dan gunakanlah untuk melengkapi cabang utama dari setiap paragraf yang telah kamu buat sebelumnya. Buatlah peta pikiranmu semenarik mungkin, lalu presentasikan di depan kelas dengan percaya diri. Nah, di bawah ini ada contoh peta pikiran yang sudah saya buat, bisa kalian contoh ya. Nanti kalian tinggal isi. Dari bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan di atas, di paragraf pertama kalian cari pokok pikirannya. Di paragraf kedua dan paragraf ketiga, sama seperti itu, kemudian kalian isi di dalam kotak yang sudah disediakan. Kemudian, dari setiap paragraf tersebut,
kalian cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kata yang menjadi pembicaraan dalam paragraf tersebut. Kemudian kalian isi di dalam kata kunci paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, adik-adik semua, setelah kalian mencari arti kosakata baru dan membuat peta pikiran, sekarang kalian akan dibuat kelompok untuk membuat jaring-jaring makanan dari beberapa ekosistem yang berbeda. Maksudnya, kalian bisa membuat jaring-jaring makanan dari ekosistem laut, ekosistem darat, dan juga ekosistem lainnya. Kemudian, susunlah jaring-jaring makanan